Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ghazali Rahman, NPM 3062056210. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang 10 kesalahan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi di Indonesia sekaligus sebagai bahasa persatuan. Dengan bahasa Indonesia, orang dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku bisa saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan salah satu unsur kekayaan budaya bangsa. Namun sangat disayangkan tak sedikitnya rakyat Indonesia sendiri yang lahir dan dibesarkan di bumi Ibu Pertiwi tak menjaga bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia seenaknya dan tidak sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, mengganti kosakata baku dengan yang tidak baku, atau mencampur adukan antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang sudah ditoleransi oleh masyarakat, sudah dianggap biasa, atau bahkan sedikit sekali orang yang tahu kalau kebiasaan tersebut salah. Berikut 10 contoh dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, ada kata oke. Kata oke biasanya digunakan saat kita menyetujui pernyataan orang lain. Namun tahukah Anda kalau kata oke sebenarnya bukan bahasa Indonesia asli? Kata oke sebenarnya merupakan bahasa Inggris yang jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah baiklah. Sayangnya masih banyak yang lebih senang menggunakan kata oke daripada baiklah. Padahal yang merupakan identitas bangsa Indonesia adalah kata baiklah. Sayang mayoritas masyarakat sudah melupakan kaidah tersebut dan menganggapnya sesuatu yang benar. Yang kedua, kata di mana. Penulisan di mana hampir selalu keliru, padahal sebenarnya mudah saja. Bahwa yang tepat adalah di mana menggunakan spasi setelah kata di, karena di berfungsi sebagai kata depan, bukan imbuhan. Yang kedua, ada kata kantong, bukan kantung. Kalau kaos itu benar merupakan kata baku, bukan berarti kantung. Juga demikian, pada kenyataannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantong adalah kata yang baku dan kantung bukan kata baku. Yang keempat, ada aktivitas. Kita perlu ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidah, imbuhan asing yang berakhiran iti, itai akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Untuk contoh kata lainnya misalnya seperti penulisan kata efektif dengan efektivitas. Nah, untuk yang kelima ada praktek. Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, praktis. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran IC, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah malapraktek, bukan malapraktek. Nah, untuk yang keenam ada analisa atau analisis. Kalau lagi membuat tulisan ilmiah, pernah tidak kita menggunakan kata analisa atau analisis? Nah, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analisis. Dalam penyerapannya ke dalam bahasa Indonesia, akhirnya isis berubah menjadi isis. Jadi dicatat ya, yang benar adalah analisis, bukan analisa. Nah, untuk yang ketujuh ada nasihat.
Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari kata kerja nasaha yang berarti kalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar, nasihat atau nasihat? Yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia. Melafalkannya, maka dari itu penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I bukan E. Nah, untuk yang ke-8, resiko. Masih sering menggunakan kata resiko? Mulai sekarang ayo ubah tulisanmu yang benar menjadi risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris, risk. Kalau kita mau coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, yang ke-9 ada silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, sering tidak sih melihat kalimat yang sapaan seperti silahkan masuk? Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi nih, karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar sila, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Nah, untuk yang ke-10 yang terakhir ada olahraga. Bentuk kesalahan lainnya yang beredar di masyarakat adalah penulisan olahraga, sebab banyak yang menulisnya sebagai olahraga, yaitu menggunakan spasi. Padahal antara kata olah dan raga seharusnya tidak ada spasi. Selain itu, banyak pula yang tidak tahu apakah kata sepak bola disambung atau tidak, atau bulu tangkis dipisah atau tidak, sehingga menuliskannya menjadi sepak bola tanpa spasi dan bulu tangkis tanpa spasi juga. Jadi saya tegaskan bahwa kedua kata ditulis sebagai sepak bola dan bulu tangkis, yaitu menggunakan kata spasi. Ya, sekian itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.